Shalom semua, jumpa lagi bersama Yerusalem Baru Indonesia. Yerusalem Baru Indonesia adalah sebuah media pelayanan yang menerima iman dan menerima hikmat dari Tuhan untuk mengadopsi dan mengaplikasikan pengajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami, di mana Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami ini, Yerusalem Baru Indonesia menerima iman, menerima hikmat dari Tuhan untuk menjadi anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Dan secara sederhana, secara simpel, visi dari Yerusalem Baru Indonesia adalah di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih masih bersama Yerusalem Baru Indonesia. Pagi ini, pada kesempatan ini kita akan diskusi, kita akan sharing, kita akan membahas satu topik yang kita beri judul, tema kita kali ini Jalan Keselamatan. Atau lebih tepatnya kita akan beri judul Dua Jalan Keselamatan. Untuk mengawali diskusi kita pagi ini, kita akan menyamakan persepsi dulu ya, supaya tujuan diskusi dan ekspektasi kita dibatasi dalam sebuah kerangka yang sama, kerangka berpikir yang sama. Kita akan menyamakan persepsi dulu, apa yang disebut tentang keselamatan. Jadi pada poin pertama ini kita akan diskusi tentang apa yang disebut keselamatan. Bagi teman-teman yang punya gagasan, punya pendapat, punya pemahaman tentang keselamatan, boleh share, boleh tulis di kolom komentar. Saya akan sangat menghargai setiap komen dan pernyataan teman-teman semua. Jadi pada pertama ini kita akan diskusi tentang pengertian keselamatan. Biasanya, cenderungnya, semua manusia yang percaya keberadaan Tuhan, percaya juga sebuah keselamatan, sebuah kehidupan setelah kematian, life after death. Jadi setiap orang yang percaya adanya Tuhan biasanya percaya juga tentang keselamatan, tentang sebuah kehidupan setelah kematian, tentang sebuah kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi kalau begitu, apa pengertian keselamatan yang akan kita diskusikan pada pagi ini? Secara sederhana, keselamatan bisa dibilang atau bisa disebutkan yang tadi, kehidupan setelah kematian. Jadi ketika kita mati secara jasmani, meninggalkan dunia ini, dan kita menerima kehidupan kekal, itu disebut selamat. Atau secara lebih simpel, lebih sederhana lagi, keselamatan adalah mati masuk surga. Jadi ketika orang mati secara jasmani dan rohnya, jiwanya masuk surga, dia disebut selamat. Dikatakan selamat ketika kita mati, kita masuk surga. Jadi sepakat ya, keselamatan secara sederhana kita batasi mati masuk surga. Dan saya percaya setiap orang yang beragama dan setiap orang yang percaya adanya Tuhan pasti kerinduannya mati masuk surga. Yang kedua, setelah kita memahami keselamatan adalah konsep kehidupan setelah kematian atau mati masuk surga, tentunya yang harus kita diskusikan, yang harus kita pahami bersama adalah surga. Kriteria surga apa? Syarat dan ketentuan orang layak masuk surga. Apa syarat dan ketentuan orang boleh masuk surga? Ada yang punya bayangan nggak? Surga itu seperti apa? Konsep surga itu gimana? Ada yang punya bayangan? Atau mungkin ada yang pernah ke surga? Boleh cerita atau boleh share di kolom komentar. Tapi saya percaya kebanyakan di antara kita nggak tahu. Atau mungkin, atau bukan mungkin, pasti nggak pernah ke surga, jadi nggak tahu surga itu apa. Lalu bagaimana kita memahami surga itu apa? Surga itu gimana? Apa yang membuat manusia layak masuk surga? Apa yang menjadi syarat manusia bisa masuk surga? Kalau kita baca dari kitab suci,
Dan kitab suci itu tentunya bagi semua ya, semua orang beragama adalah buku parameter kebenaran. Jadi kitab suci adalah parameter kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 99% bahkan kita percaya kitab suci itu mutlak kebenarannya. Ada amin ya. Jadi referensi kita kitab suci. Kitab suci agama manapun kemungkinan akan tahu, akan paham tentang kisah yang akan saya sampaikan untuk menggambarkan surga itu seperti apa, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya supaya manusia layak masuk surga. Yang pertama kita akan belajar dari kisah Adam dan Hawa, penciptaan manusia pertama, di mana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh mereka di dalam Taman Eden. Taman Eden adalah sebuah gambaran surga yang Tuhan taruh di bumi. Dan kita akan melihat apa yang terjadi di Taman Eden untuk memberi kita sebuah pemahaman dan persepsi tentang surga dan karakter surga. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi di surga sampai-sampai Tuhan tidak mengizinkan lagi, tidak melayakkan lagi Adam dan Hawa tinggal di surga. Tuhan sampai harus mengusir Adam dan Hawa untuk hidup di bumi. Saya percaya rata-rata di antara kita tahu, ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka diusir Tuhan dari surga. Tapi kalau kita teliti ya, kita teliti berapa kali Adam dan Hawa itu makan buah terlarang? Setiap hari, berkali-kali, atau sering? Berapa kali Adam dan Hawa itu makan buah terlarang? Atau berapa kali Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan? Berapa kali Adam dan Hawa itu jatuh dosa? Mohon maaf ya, Adam dan Hawa hanya satu kali makan buah terlarang dan dia harus diusir dari Taman Eden. Mohon maaf, Adam dan Hawa hanya satu kali saja makan buah terlarang, satu kali saja membangkang dari perintah Tuhan, dia diusir dari Taman Eden. Ada apa dengan Tuhan? Ada apa dengan surga? Kenapa sebegitu tegasnya? Kenapa sebegitu kejamnya mungkin ya? Kok bisa? Hanya satu kali perbuatan melanggar dan melawan perintah Tuhan, Adam dan Hawa langsung out, diusir dari surga, harus hidup susah di bumi. Dan kalau kita tarik korelasinya dalam kehidupan kita sekarang akan menjadi sangat kontras. Dimana ketika kita seorang yang udah berkeluarga, udah punya anak, atau seorang anak yang punya orang tua, ketika kita punya anak kita suruh belajar nggak mau, suruh bantu orang tua malah nggak mau, malah main game aja, diusir nggak dari rumah? Atau mungkin anak-anak yang ketika orang tuanya bilang suruh belajar yang rajin malah main game, suruh makan malah tiduran, suruh belajar malah pergi sama teman, ada yang diusir dari rumah. Ini kenapa ya? Kenapa kok seolah-olah orang tua kita atau kita sebagai orang tua lebih sabar kepada anak-anak kita? Kenapa Tuhan gak bisa sabar sama Adam dan Hawa? Ada apa ya? Kok bisa sebegitunya Adam dan Hawa diperlakukan Tuhan? Kenapa manusia seolah-olah jadi lebih sabar dari Tuhan? Ini manusia yang lebih sabar dari Tuhan atau Tuhan yang gak punya kesabaran sama Adam dan Hawa? Bagi teman-teman yang punya jawaban dan mau meresponi kondisi ini, boleh chat di kolom komentar, saya akan sangat menghargainya. Tapi kalau kita pikir lagi, iya ya, kenapa ya Adam dan Hawa hanya satu kali melakukan perbuatan salah, Adam dan Hawa hanya satu kali makan buah terlarang, Tuhan langsung usir. Tapi ketika kita sama anak kita, kok nggak bisa ya ngusir anak yang seolah-olah
ngeyel terus, bandel terus, ngelawan terus, tetap tinggal di rumah kita ya, nggak kita usir dari rumah. Kita kebaikan atau Tuhan yang nggak punya rasa kasih sama Adam dan Hawa. Satu kondisi anomali ini akan membuat kita paham esensi tentang kealahan dan sifat surgawi. Kenapa Adam dan Hawa satu kali saja dosa langsung diusir, sementara kita sama anak kita berulang melakukan perbuatan salah tetap tidak diusir dan tetap tinggal di rumah? Jawabannya gini, kita ini sama anak kita kan sama-sama orang yang berdosa, sama-sama orang yang sudah jatuh dosa. Jadi sama-sama tinggal dalam daging yang berdosa. Jadi ketika kita sama-sama orang yang sudah jatuh dosa, kecenderungannya tingkat toleransinya lebih tinggi. Kecenderungannya tingkat penerimaannya lebih tinggi. Lalu bagaimana Tuhan? Tuhan dengan Adam dan Hawa beda ya. Tuhan itu sifatnya kudus. Surga itu sifatnya kudus. Jadi ketika surga itu tempat yang kudus dan Tuhan adalah Allah yang kudus, Dia tidak mungkin mengizinkan dosa ada di dalam surga. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dosa sekali saja, di dalam Adam dan Hawa sudah ada dosa. Dia tidak bisa, tidak layak tinggal di dalam Taman Eden atau tinggal di dalam kerajaan surga. Dia harus diusir untuk hidup di bumi. Makanya di bumi tempatnya orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita hidup sama anak-anak kita, hidup sama teman kita, hidup sama keluarga kita, kita seolah-olah bisa saling menerima. Kita seolah-olah bisa saling toleransi. Karena kita menyadari kita ini sama-sama orang yang sudah jatuh dosa. Standarnya ya standar orang berdosa. Beda dengan Tuhan. Standar kekudusan Tuhan itu artinya tanpa dosa, tanpa cacat celah. Jadi setiap orang yang masuk surga harus tanpa dosa dan tanpa cacat celah. Jadi ketika Adam dan Hawa satu kali saja jatuh dalam dosa, dia harus diusir untuk hidup di bumi. Itu ya pengertian esensi surga. Sifat esensi surga, sifat esensi Allah adalah kudus. Di mana ada kekudusan tidak boleh ada dosa sama sekali. Jadi ketika ada dosa dia harus seketika juga langsung out dari surga. Jadi yang pertama kita sudah paham tentang pengertian keselamatan adalah mati masuk surga. Yang kedua, esensi surga adalah kudus. Esensi Allah adalah kudus, tanpa dosa, tanpa cacat celah. Sepakat ya sampai sini ya. Jadi yang pertama tentang pengertian keselamatan adalah mati masuk surga. Dan yang kedua esensi surga dan esensi Allah adalah kudus, tanpa dosa, dan tanpa cacat celah. Sepakat ya? Oke ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini sebenarnya kita akan diskusi dan membicarakan tentang esensi tema kita tentang jalan keselamatan, atau lebih menggelitik lagi dua jalan keselamatan. Jadi untuk bisa masuk ke surga ada dua jalan keselamatan yang kita pahami bersama. Lagi-lagi rujukannya adalah kitab suci. Ketika kita baca kitab suci akan menemukan bahwa untuk masuk surga ada dua jalan keselamatan. Jadi untuk masuk ke surga ada dua jalan keselamatan ya. Dan lagi-lagi kita harus mengingat dua jalan keselamatan ini tidak bisa dilepaskan dari dalil yang pertama yang tadi kita sepakati bersama, bahwa surga adalah kudus dan Allah adalah kudus. Jadi
Setiap orang yang mau masuk surga, setiap orang yang layak masuk surga harus kudus, gitu ya. Jadi dua jalan keselamatan ini, yang pertama keselamatan karena perbuatan. Jadi setiap orang yang mau masuk surga harus bisa berbuat baik selamanya. Tidak boleh satupun melakukan perbuatan salah. Tidak boleh satupun melakukan perbuatan dosa. Kalau ternyata Tuhan kasih toleransi, ya bolehlah 1-2 kali melakukan perbuatan dosa. Yang penting kamu balas dengan kebaikan. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Dia pasti akan demo pertama kali di hadapan Tuhan. Dia pasti akan demo di hadapan surga. Adam dan Hawa 1 kali dosa langsung diusir. Kok kita mau masuk surga dengan bertransaksi dengan Allah? 1 kali salah, 1 kali berbuat baik, 2 kali salah, 3 kali berbuat baik, 3 kali salah, 5 kali berbuat baik. Jangan-jangan kalau bisa ditransaksikan dengan perbuatan baik, dengan amal dan kebaikan kita, surga isinya orang kaya. Karena orang kaya banyak berbuat amal. Apa yang terjadi dengan orang miskin, orang susah, gak bisa amal, gak bakalan masuk surga. Jadi ketika surga adalah tempat yang kudus, surga tidak akan pernah mengizinkan 1 kali saja perbuatan dosa masuk ke dalam surga. Jadi orang yang masuk ke dalam surga harus benar-benar orang yang kudus dan orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan jahat. Dia baru bisa masuk surga. Adil ketika Adam dan Hawa diusir ketika 1 kali saja berbuat dosa. Jadi ketika manusia mau masuk ke dalam surga dengan mengandalkan perbuatannya, dia harus berbuat baik selamanya. Tidak boleh 1 kali pun masuk ke dalam perbuatan yang salah. Tidak boleh 1 kali pun masuk ke dalam perbuatan dosa. Jadi mohon maaf, jalan keselamatan bukan jembatan pensil yang bisa ditimbang-timbang, yang bisa dihitung-hitung. Kita jatuhnya hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah banyak berbuat amal. Hari ini aku 1 kali dosa. Layak dong aku masuk surga. Begitukah? Gimana nasib Adam dan Hawa? Ada satu perumpamaan atau satu gambaran lebih tepatnya ya. Ada seorang dokter profesional ahli bedah yang telah banyak melakukan operasi, menolong dan menyelamatkan orang sakit. Orang sakit yang harusnya mati karena operasinya berhasil bisa menerima hidup, menerima peluang hidup, peluang sembuh. Dokter ini tentunya banyak jasanya. Contohnya misalnya dokter Terawan. Banyak orang atau pasien yang sudah ditolongnya. Tapi ketika ada 1 pasien saja yang merasa dirugikan, merasa ada kesalahan yang dilakukan dokter, misalnya dokter bedah ini 1 kali melakukan bedah atau operasi karena ada masalah di rumah, terjadi malpraktek, salah potong, salah gunting, pasiennya mati, pasiennya meninggal. Pasien menuntut di pengadilan. Apakah boleh, apakah bisa dokter ini bilang, ya Pak Hakim, saya kan udah banyak tolong orang, saya kan udah banyak selamatkan orang, ya toleransilah, maaflah, 1 ini saya khilaf, jadi harusnya saya nggak bisa dihukum, nggak boleh dihukum. Kan jasa saya udah banyak, saya udah banyak tolong orang, masa 1 aja, 1 orang mati aja, saya harus dihukum. Sementara kemarin, apakah begitu? Apakah hakim dan keluarga korban akan melepaskan si dokter ini? Nggak bisa. Harus dihukum karena dia telah melakukan perbuatan salah. Sama kayak Adam. Mungkin Adam banyak jasanya di surga, sudah melakukan banyak perbuatan baik di hadapan Tuhan. Tapi ketika 1 saja perbuatan salah, dia sudah melanggar kekudusan Allah. Dia sudah tidak kudus di hadapan Allah. Sebagaimana Allah kudus dan surga kudus, orang yang harus tinggal di surga adalah orang-orang yang kudus tanpa dosa dan cacat celah. Jadi gitu ya.
Ketika surga adalah tempat kudus, orang yang mau masuk surga haruslah kudus dan tidak bercacat celah selama-lamanya. Jadi poin yang pertama, jalan keselamatan karena perbuatan, harus berbuat kudus, berbuat baik selamanya tanpa perbuatan cacat dan celah. Sekali saja cacat celah, ia menciderai semuanya. Contohnya dokter tadi, banyak operasi, banyak selamatin orang, satu kali saja malpraktek sudah cukup melayakkan dia masuk penjara. Itu poin yang pertama, tentang jalan keselamatan karena perbuatan. Yang kedua, jalan keselamatan karena iman, jalan keselamatan karena percaya. Jadi yang kedua ini Tuhan sudah ngomong, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika jalan keselamatan yang pertama, mungkin nggak ya? Ada nggak ya orang yang bisa kudus, orang yang bisa melakukan perbuatan benar selamanya? Ada nggak? Nah, coba Bapak, Ibu, Saudara semua koreksi sendiri di dalam hati, flashback, dan coba berangan-angan ke depan. Kira-kira ada nggak, mampu nggak orang yang hidup kudus dari dulu sampai selama-lamanya, sampai dia mati? Ada nggak? Maka dari itu, ketika Tuhan yang penuh kasih itu memahami, mengetahui ketidakberdayaan manusia terhadap dosa, Tuhan punya program, Tuhan punya rancangan keselamatan, di mana setiap orang yang percaya bahwa Yesus telah turun ke bumi, Yesus yang adalah anak Allah turun ke bumi untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Yesus Mesias anak Allah yang turun ke bumi untuk menanggung hukuman dari akibat dosa dan kesalahan kita. Dia harus mati karena dosa dan pelanggaran kita. Dan ketika orang percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan, karena segala dosa dan pelanggaran kita telah lunas dibayar Tuhan Yesus, kita akan menerima keselamatan karena iman. Itulah keselamatan karena iman. Iman karena kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang turun ke bumi untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Yesus adalah anak Allah Mesias yang turun ke bumi untuk menerima penghukuman akibat dosa dan pelanggaran kita. Dia harus mati di kayu salib. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan sebagai bukti pembenaran kita, sebagai bukti bahwa segala dosa dan pelanggaran kita telah lunas dibayar, kita akan menerima keselamatan karena iman. Tentunya nggak semua orang percaya, tentunya nggak semua orang bisa menerima. Mungkin orang luar akan berkata, loh lah kok enak amat, enak banget orang Kristen, orang percaya mau masuk surga tinggal percaya Yesus saja, gak ada usahanya. Orang kalau mau masuk surga harus usaha. Benar, orang mau masuk surga dengan perbuatan harus usaha. Makanya balik lagi, jalan keselamatan ada dua. Jalan keselamatan karena perbuatan dan jalan keselamatan karena iman. Ketika usahamu tidak membuat engkau berhasil masuk surga, mohon maaf, kamu akan mati masuk neraka. Mohon maaf, ketika kamu percaya bahwa mati masuk surga bisa karena perbuatanmu, kamu harus buktikan bahwa kamu tidak berdosa, bahwa kamu tidak pernah melakukan perbuatan salah. Ketika kamu bisa buktikan bahwa kamu tidak pernah melakukan perbuatan salah, surga terbuka bagimu. Tuhan pasti melayakkan dan mengizinkan kamu masuk surga. Tetapi mohon maaf, ketika satu kali saja kamu berbuat salah, kamu layak tidak masuk surga. Surga tidak menerima kamu. Kekudusan Tuhan, kekudusan surga tidak boleh dikotori dengan dosa.
Ketika kamu mau masuk surga karena perbuatan, kamu harus benar-benar kudus dalam setiap perbuatan, pikiran, perkataan, dan perasaanmu. Tapi puji Tuhan, luar biasanya, ketika kita percaya jalan keselamatan karena iman di dalam Yesus, ketika kita percaya segala dosa dan pelanggaran kita telah ditanggung Yesus, segala upah dosa dan pelanggaran kita telah ditimpakan, telah dihukumkan kepada Yesus, kita pasti kudus, kita pasti mati masuk surga. Ada satu contoh kasus di mana dalam satu keluarga ada seorang ibu yang tinggal bersama anaknya. Anaknya ini orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dia percaya keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi karena ibu ini belum percaya, dia seperti nggak terima dengan persepsi dan sistem percaya anaknya. Makanya dia ngomong sama anaknya, Dek, emang bisa orang mati masuk surga karena ikut Yesus, karena percaya Yesus saja? Iya mah, kalau orang percaya Yesus pasti mati masuk surga. Terus ibu-ibu ini bilang, lah kok enak aja, mau mati masuk surga kok nggak usaha. Mau mati masuk surga itu ya harus usaha, nggak bisa cuman sekedar percaya-percaya saja kok mati masuk surga. Dan karena anak ini tidak mau bertengkar dan berdebat lebih lanjut dengan mamanya, anak ini ngomong sama mamanya, ya wis mah gini saja, kalau mama percaya bisa mati masuk surga karena usaha mama, karena perbuatan mama, coba deh mama hitung saja berapa kali selama ini atau besok berapa kali mama itu tidak berbuat dosa, atau berapa kali mama itu berbuat dosa. Dan luar biasanya ya, selama 2 tahun tanpa disadari anak ini, mama ini ternyata hitung beneran berapa kali dia berbuat dosa, berapa kali dia tidak berbuat dosa. Selang 2 tahun berjalan, selang 2 tahun waktu berlalu, mama ini datang kepada anaknya, Dek, dia tanya, gimana ya bisa percaya Yesus ya? Anak ini kaget, karena selama ini mama ini nggak percaya Yesus, nggak mau percaya Yesus. Mama ini selalu orang yang percaya diri banget gitu. Terus anak itu tanya, emang kenapa mah? Kok tahu-tahu tanya-tanya tentang Yesus? Mama mau ikut Yesus? Mama mau percaya Yesus? Iya dek, aku mau mati masuk surga, kata mama itu. Lah, bukannya kata mama bisa mati karena usaha, karena perbuatan? Nggak ada tuh mati masuk surga karena percaya Yesus. Iya, aku selama 2 tahun, kata mamanya. Udah hitung, ternyata selama 2 tahun ini ada yang tahu nggak? Berapa kali mama ini tidak berbuat dosa? Berapa kali mama ini berbuat dosa? Mungkin kalau pertanyaan ini diperlakukan buat kita, di antara kita pasti jawabannya, kapan? Lupa. Berapa kali? Berapa sering? Lupa. Berapa kali? Berapa sering? Kapan terakhir berbuat dosa itu lupa. Itu karena keseringan berbuat dosa atau jarang banget berbuat dosa. Jawabannya kita sendiri yang tahu ya. Tapi umumnya rata-rata ya karena udah biasa, udah sering. Jadi ketika mama ini datang ke anaknya, ditanya, aku udah hitung. Terus hasilnya gimana mah? Berapa kali, berapa hari mama nggak berbuat dosa gitu? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Jawabannya zong, kosong. Gak ada sehari pun mama ini tidak berbuat dosa. Artinya membuktikan bahwa tidak ada manusia yang lolos dari perbuatan dosa. Tapi kalau teman-teman, saudara, Bapak Ibu sekalian ada yang penasaran, mungkin menganggap bahwa mama ini contoh buruk, yang gak kudus banget, yang jahat banget, bisa hitung, coba dihitung sehari, 2 hari, atau seminggu, atau 1 bulan, boleh dihitung berapa kali kita jatuh atau melakukan perbuatan salah. Nanti bisa chat di kolom komentar setelah 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Jadi dari kisah mama ini memberi bukti, memberi contoh, memberi gambaran bahwa tidak ada manusia yang mampu lolos dari perbuatan dosa. Dosa itu seperti ular, dia melilit, dia ngiket. Makanya tidak ada orang yang bisa lolos dari perbuatan dosa.
Maka dari itu, karena begitu besar kasih-Nya, Yesus Tuhan Allah turun ke bumi untuk beresin dosa, untuk bayar dosa, untuk menanggung dosa, untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggarannya, menebus kita dari segala dosa dan akibat dosa. Luar biasanya, ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, otomatis kita disebut orang kudus, otomatis kita layak masuk ke dalam kerajaan surga, otomatis kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Dan seperti iman kita bahwa kita orang-orang percaya adalah anak-anak kerajaan surga yang hidup di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Jadi dari diskusi kita hari ini, dari pemaparan kita hari ini, bisa kita analisis sendiri ya, apa yang disebut jalan keselamatan. Dimana yang pertama kita tentunya harus tahu, kita harus sepakat bahwa selamat adalah mati masuk surga. Dan yang kedua, ketika kita mau mati masuk surga, kita harus kudus dan tidak bercacat celah. Karena sifat dan karakter surga, sifat dan karakter Allah adalah kudus dan tidak bercacat celah. Karena begitu satu kali saja melakukan perbuatan dosa seperti Adam dan Hawa, dia sudah layak untuk dikeluarkan dari surga. Maka dari itu ada dua jalan keselamatan. Yang pertama, jalan keselamatan karena perbuatan yang mana dibuktikan tidak ada satu orang pun yang mampu tidak berbuat dosa. Dan yang kedua, jalan keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus, di mana setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat Mesias yang turun ke bumi untuk mati, menanggung dan membayar dosa dan akibat dosa kita. Dan Yesus telah dibangkitkan sebagai bukti pembenaran kita, sebagai bukti bahwa dosa telah lunas dibayar. Kita pasti selamat, kita pasti masuk surga karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.